Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Wulandari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Nah, kita akan lihat mulai dari komunikasi. Apa sih sebetulnya komunikasi itu? Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif itu adalah sejauh mana suatu pesan dalam komunikasi tersebut dapat ditangkap, dapat dipahami dengan baik oleh komunikan, gitu ya, dapat dipahami oleh si penerima pesan. Nah, komunikasi efektif ini adalah suatu proses komunikasi di mana dicapai keadaan bahwa komunikan dapat menangkap pesan dengan baik, dapat memahami, dapat mengerti, bahkan dapat melaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh komunikator. Jadi, di dalam komunikasi efektif ini akan terjadi proses komunikasi yang mencapai tujuannya sesuai dengan harapan pihak yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut. Nah, berdasarkan rumus matematis ya, kita bisa melihat bagaimana suatu proses komunikasi ini betul-betul dapat efektif itu apabila makna pesan yang disampaikan, ya, makna pesan itu dapat dipahami oleh si penerima pesan sama persis dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh si penerima pesan ini sama dengan yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan. Nah, di dalam komunikasi yang lebih kompleks, pemahaman komunikasi efektif ini mengacu pada sejauh mana tujuan komunikasi ini akan dicapai. Nah, apa sebetulnya tujuan komunikasi efektif ini? Nah, tujuan komunikasi efektif ini adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan atau informasi yang disampaikan dan penerima pesan. Jadi bagaimana ya pesan itu dapat diterima dengan baik agar pengiriman informasi dan umpan balik itu dapat terjadi secara seimbang. Nah, ini ada beberapa prinsip dan teknik berbicara efektif. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana di dalam komunikasi ini perlu dilihat motif berbicaranya, kemudian perhatiannya, dan juga keinderaan dalam komunikasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Diawali dengan motif berbicara, gitu ya. Jadi di dalam berkomunikasi itu pasti ada motif berbicara. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan manusia, yang kita lakukan itu pasti mempunyai motif. Dan motifnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, dalam berbicara pun juga mempunyai motif tertentu. Ini seseorang berbicara dengan saya, ini motifnya apa? Motifnya bertanya atau menyampaikan sesuatu misalnya, gitu ya. Jadi sebelum berbicara perlu ditanyakan dulu apa maksudnya. Ini kita sedang membicarakan apa, gitu ya. Pesannya apa? Tujuannya untuk apa? Gitu ya. Dengan siapa kita berbicara misalnya, gitu ya. Ini apa? Bagaimana kita akan menyampaikannya misalnya. Nah, di mana kita akan memberikan pesan tersebut? Apa medianya misalnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah prinsip perhatian. Jadi perhatian ini dapat diartikan sebagai minat seseorang terhadap sesuatu. Ya, bagaimana seorang komunikator itu mampu menjadikan informasinya ini dapat dipahami oleh komunikan, ya, dapat diminati oleh audiens. Jadi menarik perhatian. Nah, bagaimana seorang dosen contohnya mampu menarik perhatian mahasiswanya dengan apa? Dengan menyampaikan materi dengan baik misalnya. Nah, ini akan membuat perhatian dari mahasiswa itu hanya tertuju kepada dosennya. Tetapi kalau dosen tersebut tidak menyampaikan materi dengan baik, maka perhatian mahasiswa itu juga tidak akan tertuju ke dosen tersebut. Jadi ini prinsip perhatian, gitu ya. Yang selanjutnya adalah prinsip keinderaan. Jadi dalam berbicara, hendaknya kita menggunakan semua indera yang ada pada diri kita, ya. Nah,
Contohnya ini, kalau indera pendengar kita tidak baik, maka kita tidak akan bisa menangkap pesan dengan baik. Kalau itu berbicara gitu ya, menyampaikan sesuatu secara lisan. Atau mungkin mata kita tidak bisa menangkap tulisan dengan baik, maka komunikasi juga tidak akan terjadi dengan baik. Ya, jadi semakin banyak alat indera kita yang kita gunakan untuk berkomunikasi, maka proses komunikasi itu akan terjadi secara efektif. Yang selanjutnya adalah teknik berbicara efektif. Nah, ini ya, bagaimana kita dapat berbicara efektif itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah need of achievement seorang komunikator. Apa sih motivasi gitu ya dari seorang komunikator ini menyampaikan sesuatu. Yang selanjutnya adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, ini penting ya. Bagaimana keterampilan seseorang dalam berkomunikasi ini akan menjadi teknik yang baik dalam berbicara secara efektif. Penguasaan pesan yang ini ya oleh komunikator misalnya. Nah, seseorang akan presentasi tetapi tidak menguasai bahan presentasinya, maka dia tidak akan menyampaikan pesan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kemampuan membangun relationship antara komunikator dengan komunikan. Jadi kalau ada hubungan yang baik antara komunikator dengan komunikator, si penyampai pesan dengan si penerima pesan, maka komunikasi itu akan terjadi secara efektif. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan komunikator memahami kondisi sosial ekonomi, misalnya kondisi budaya komunikan, karena komunikan itu akan berbeda-beda. Nah, ini ya bagaimana seorang komunikator itu mampu memahami kondisi komunikan. Ini juga akan membuat teknik berbicara itu menjadi efektif. Nah, teknik berbicara efektif ini dapat ditempuh dengan mengutarakan kebutuhan misalnya. Kemudian kita akan menghargai audiens ya, dan memanfaatkan ini audiens ini rasa ingin tahunya tinggi atau tidak misalnya. Nah, ini akan membuat teknik berbicara itu menjadi efektif. Baik, demikian materi tentang komunikasi efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.